Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Soliha beserta ayah dan bunda di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Soli Soliha beserta ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa kembali bersama Miss Titin dalam video pembelajaran. Nah, Soli dan Soliha, sebelum kita menyimak video pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman di rumah juga ikut berdoa ya. Hands on pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Soli dan Soliha yang sudah ikut berdoa bersama Miss Titin. Semoga Allah beri kita semua kemudahan dalam belajar hari ini. Oke, sudah siap ya? Silahkan duduk yang rapi dan simak videonya dari awal sampai selesai ya. Happy watching! Mari sholat sunnah. Pembelajaran Bina Ibadah kelas 3. Do you remember? Ya, Soli Solihah, apakah masih mengingat pembelajaran sebelumnya bersama Ibu Bunga? Ya, kita sudah membahas pengertian sholat sunnah, keutamaan sholat sunnah, kemudian waktu tidak boleh sholat, dan jenis-jenis sholat sunnah. Apakah Soli Solihah masih mengingat apa saja ya jenis-jenis sholat sunnah pada pembelajaran sebelumnya? Iya, hebat sekali. Jenis-jenis sholat sunnah. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Yang kedua ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga ada sholat sunnah tarawih. Dan yang keempat ada sholat sunnah witir. Nah, sholat sunnah rawatib sudah dijelaskan oleh Ibu Bunga pada pertemuan sebelumnya. Kali ini bersama Miss Titin kita akan membahas sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tarawih, dan sholat sunnah witir. Apakah Soli dan Soliha pernah mendengar sholat sunnah yang tadi disebutkan? Iya, good job. Oke, yang pertama yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita cari tahu bersama yuk, apa sih sholat sunnah tahiyatul masjid itu? Iya, betul sekali. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat ketika memasuki masjid. Nah, sholat ini dilakukan sebelum Soli-Soliha duduk ya. Soli-Soliha tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid sebagai tempat yang suci. Nah, Soli-Soliha, karena masjid adalah tempat yang suci, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita ke masjid. Yang pertama, memakai baju yang rapi dan bersih. Kemudian yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan ketika hendak masuk ke masjid. Yang keempat, membaca doa masuk dan keluar masjid. Masih ingat kan Soli-Soliha doa ketika masuk dan keluar masjid? Wah, good job. Pastinya masih ingat ya. Kemudian setelah itu Soli-Soliha bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, kita juga disunahkan membaca Al-Quran. Kemudian karena masjid adalah tempat yang dihormati, kita tidak boleh membuat kegaduhan di dalam masjid ya Soli-Soliha. Karena hal itu akan mengganggu orang lain dalam melaksanakan ibadahnya. Jadi kita harus saling menghormati ya Soli-Soliha di dalam masjid. Oke, kita bahas sholat sunnah yang berikutnya, yaitu sholat sunnah tarawih. Nah, sholat sunnah tarawih ini Soli-Soliha pasti sudah pernah mendengar ya. Pasti
pasti sudah pernah melakukannya juga bersama ayah dan bunda atau teman-teman. Nah, sholat tarawih adalah sholat sunnah pada bulan Ramadan yang dilakukan setelah sholat Isya. Sholat sunnah tarawih disebut juga dengan Qiyamu Ramadan karena dilakukan hanya di bulan Ramadan. Nah, hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Jadi, sholat sunnah tarawih ini adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Ini adalah sholat yang hanya ada sebulan dalam setahun. Jumlah bilangan rakaat sholat tarawih yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 8 rakaat dan dapat pula dilakukan sebanyak 20 rakaat sebagaimana dilakukan oleh zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Berikutnya kita akan membahas tentang cara melaksanakan sholat tarawih. Apakah Sholi dan Sholiha tahu cara melaksanakan sholat tarawih bagaimana ya? Iya, hebat sekali. Sholat tarawih ini cara mengerjakannya sama dengan cara mengerjakan sholat fardu. Perbedaannya hanya terletak pada niat, waktu pelaksanaannya, dan juga jumlah rakaatnya. Ya, untuk sholat tarawih yang jumlahnya 8 rakaat dikerjakan 2 rakaat 1 kali salam sebanyak 4 kali. Kemudian diakhiri dengan 3 rakaat sholat witir. Nah, bisa juga dikerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam sebanyak 2 kali. Kemudian diakhiri 3 rakaat sholat witir. Nah, Sholi dan Sholiha, untuk sholat tarawih yang dilaksanakan sebanyak 20 rakaat dikerjakan 2 rakaat 1 kali salam sebanyak 10 kali. Kemudian diakhiri dengan 3 rakaat sholat witir. Oke, sama ya, jadi semuanya diakhiri dengan sholat sunnah witir. Nah, tadi kita sudah menyebutkan tentang sholat sunnah witir. Berikutnya kita akan membahas pengertiannya ya tentang sholat sunnah witir. Apakah Sholi dan Sholiha tahu apa sih pengertian sholat sunnah witir itu? Iya, hebat sekali. Sholat sunnah witir adalah sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan. Witir ini artinya ganjil. Jadi sholat witir ini jumlah rakaatnya selalu ganjil, Sholi dan Sholiha. Mulai dari 1, 3, 5 dan paling banyak yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah 7 rakaat. Cara melaksanakan sholat witir. Nah, Sholi dan Sholiha, sholat witir dilaksanakan setelah sholat Isya hingga terbit fajar, yaitu menjelang sholat subuh. Jadi sholat witir ini dilaksanakan hanya pada malam hari ya, Sholi dan Sholiha. Sholat witir dikerjakan dengan 1 tasyahud dan 1 salam untuk jumlah rakaat 1 sampai 3. Nah, untuk jumlah rakaat 5 dan 7 dikerjakan dengan 2 tasyahud. Umar bin Khattab adalah sahabat yang dikenal dengan keteguhan hatinya. Nah, Umar bin Khattab ini biasa mengerjakan sholat sunnah witir pada akhir malam. Sedangkan Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat Rasulullah yang dikenal dengan kehati-hatiannya, mengerjakan sholat witir setelah sholat Isya. Nah, kedua cara ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita boleh melaksanakan sholat witir setelah sholat Isya atau di akhir malam setelah melaksanakan sholat tahajud. Pelaksanaan sholat witir di akhir malam lebih utama, Sholi dan Sholiha. Namun jika takut tidak terbangun di waktu malam, boleh dilaksanakan sebelum tidur. Nah, ketika melaksanakan sholat witir, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran.
Bila hanya mendirikan 3 rakaat, maka disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan pada rakaat ketiga kita disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, soli dan solihah, sholat witir ini tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah ya, kecuali pada bulan Ramadan. Boleh dilaksanakan secara berjamaah setelah selesai sholat tarawih. Alhamdulillah soli dan solihah, hari ini kita sudah mengetahui tentang jenis-jenis sholat sunnah beserta pengertiannya. Nah, insya Allah soli dan solihah sudah paham ya. Sekarang saatnya latihan bina ibadah. Nah, soli dan solihah, sekarang boleh disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Siapkan buku tulis serta pensil. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Silakan ditulis pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 keutamaan sholat sunnah yang kamu ketahui. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis sholat sunnah yang sudah kita pelajari. Nah, pertanyaan yang ketiga, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan apabila hendak ke masjid. Silakan soli dan solihah diselesaikan ya. Ingat, soli dan solihah, selesaikan tugas hari ini dengan baik dan tepat waktu. Kemudian dokumentasikan dalam bentuk foto. Lalu upload tugas soli solihah ke Google Classroom masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi walasnya masing-masing ya. Terima kasih soli dan solihah sudah menyimak video pembelajarannya dengan sangat hebat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.